Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat bertemu di via online dalam rangka melaksanakan perkuliahan di mata kuliah ekonomi pertanian. Selanjutnya, salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, untuk kita jadikan sebagai panutan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Anda semua bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, yaitu Ekonomi Pertanian. Ekonomi Pertanian ini terbagi menjadi 3 SKS. 2 SKS-nya itu adalah perkuliahan secara 16 kali pertemuan, dan 1 SKS-nya itu dinilai satu SKS-nya dinilai dalam bentuk praktek lapang. Yang praktek lapang itu kita sudah laksanakan kemarin di Kabupaten Bantaeng. Baik, untuk materi ini saya tolong dilihat dan diperhatikan secara seksama di layar. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi kuliah ekonomi pertanian ini bisa Anda, yang sampai masih ada yang belum mengetahui nomor HP saya untuk memudahkan komunikasi, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk pengulang saya ingatkan kembali bahwa teknik pembelajaran yang akan kita lalui dan telah kita laksanakan, yang pertama adalah ceramah, ya, bentuk ceramah yang seperti kita lakukan, kemudian diskusi dan praktek lapan. Kesemuanya ini telah kita laksanakan secara bersama. Kemudian interaksi juga kita sudah lalui bersama melalui Google Zoom, Google Meet, dan grup WhatsApp, ya. Jadi ini tidak menjadi persoalan karena kita sudah rasakan dan lalui bersama. Kemudian kontrak kuliah kita selama perkuliahan ini, ya, ini kehadiran alhamdulillah cukup antusias para mahasiswa ini untuk mengikuti perkuliahan, dan dilihat dari absen-absen yang telah kita absen itu sudah memperlihatkan kehadiran cukup memuaskan. Kemudian tugas ini pun juga menjadi perhatian Anda dan juga Anda sudah lakukan, tugas individu dan kelompok, dan itu sudah kita rasakan dan kita sudah praktekkan bersama. Kemudian mid semester, kemudian final test dan etika. Jadi ini persen-persen yang menjadi pembagian dalam mata kuliah ini. Kemudian rencana pembelajaran semester ini disusun untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran lulusan prodi, karena biar bagaimana bahwa kita masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar ini memilih satu prodi dan kita harus tahu apa capaian pembelajarannya. Ini ada beberapa capaian pembelajaran. Pertama ada taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi sebagai seorang mahasiswa harus taat hukum dan disiplin, karena kita tahu bahwa kita ini hidup berada dalam negara hukum.
Selain itu adalah kita harus memahami dan mengamalkan nilai norma dan etika akademik ya, karena kita dalam makhluk sosial maka semuanya itu diikat dengan sebuah nilai. Kemudian selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang dan keahliannya secara mandiri. Nah, ini sebaran daripada capaian pembelajaran yang kita harapkan ketika Anda menjadi sarjana pertanian. Kemudian capaian yang harus diharapkan Anda capai dalam mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu memahami sumber daya dalam pengembangan pertanian, kemudian Anda juga diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dalam usaha tani, dan Anda juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah khusus dalam pertanian. Kenapa? Memang karena pertanian hari ini, pertanian dulu dan hari ini dan sampai sekarang adalah ada kasus-kasus yang dihadapi dan itu harus kita identifikasi dan kita berusaha mencari solusi dari masalah-masalah itu. Kemudian mata kuliah ini akan kita bahas terkait dengan sumber daya dalam pertanian. Ini juga kita sudah jelaskan dan kita sudah diskusikan beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian peranan inovasi dalam pengembangan pertanian, ini juga akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian permintaan dan penawaran hasil pertanian, ini pertemuan yang lalu juga kita jelaskan. Kemudian biaya produksi dan keuntungan, kemudian pemasaran hasil pertanian dan kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan berdasarkan agribisnis. Nah, ini Anda bisa lihat, Anda semua bisa lihat pokok-pokok bahan kajian yang akan kita selesaikan pada mata kuliah ini. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di dalam materi selanjutnya dari lanjutan materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu kita membahas tentang peran kelembagaan dalam pengembangan pertanian. Ya, bagaimana peran-peran yang terlibat dalam lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan pertanian itu kita sudah jelaskan bagaimana kelompok tani, penyuluhan, BPP dan semuanya itu menjadi lembaga-lembaga yang membantu dalam pengembangan pertanian. Maka sekarang ini kita akan membahas tentang peran inovasi dalam pengembangan pertanian. Karena masalah-masalah yang dihadapi pertanian, khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan pokok, itu sebenarnya berasal dari sumber-sumber dari pertanian. Oleh karena itu, karena kebutuhan terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan yang namanya peran inovasi. Ya, di mana lahan semakin sempit sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dalam menyiapkan produksi pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kompetensi yang diharapkan dalam mengikuti materi ini, pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan inovasi pertanian. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan memahami sumber inovasi pertanian, dan yang ketiga juga diharapkan mahasiswa memahami faktor yang mendorong inovasi pertanian. Inilah yang 3 poin yang diharapkan pada materi ini. Kemudian kita masuk apa sih sebenarnya inovasi itu? Ini ada 2 pakar yang sengaja saya kutip penjelasannya dalam memahami dan menjelaskan sebenarnya apa inovasi itu. Sehingga menurut Everett 1983 mengatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian menurut Stephen Robbins mengatakan bahwa inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.
dari dua definisi yang dikemukakan oleh ahli ini, kita bisa simpulkan dan kita bisa pahami bahwa ternyata inovasi itu adalah suatu ide atau gagasan yang baru itu belum dilaksanakan oleh orang lain, sehingga dibutuhkan ada namanya inovasi, dan ketika inovasi itu diterima oleh masyarakat umum, maka itu sudah masuk dalam kategori adopsi. Nah, itu pengertian. Jadi sesuatu ide atau gagasan baru yang secara umum belum dipraktekkan dan belum dijalankan oleh masyarakat setempat. Kalau di petani, maka sesuatu yang baru itu, ide yang baru itu belum sepenuhnya dan bahkan memang belum dijalankan oleh petani itu. Sehingga ide-ide baru inilah yang kemudian diharapkan untuk diinovasi oleh para petani kita. Nah, itu tetapi banyak definisi inovasi yang lain. Silakan Anda perkaya literatur dalam memahami inovasi itu. Kemudian inovasi juga dapat diartikan sebagai ide-ide baru, praktik-praktik baru, objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Ada pula yang mengartikan lebih jauh bahwa inovasi sekedar sebagai sesuatu yang baru, tetapi lebih daripada itu, yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu. Jadi maksudnya begini, inovasi itu bisa saja sesuatu yang baru itu di masyarakat sudah dilakukan, tetapi di masyarakat lain belum melakukan atau masih baru di masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat yang lagi itu yang baru melaksanakan itu, sesuatu yang baru itu, itulah yang dimaksud dengan inovasi khususnya di masyarakat itu. Jadi inovasi itu tidak pernah berhenti dan terus berkembang. Nah, untuk memahami lebih jauh, silahkan simak video ini, karena ini saya membuat sedemikian rupa mencari literatur video supaya Anda bisa memahami secara detail bagaimana sebenarnya inovasi itu. Silahkan simak video ini ya. Nanti setelah itu baru kita diskusikan. Hal yang menarik.
Oke, baik. Itu tadi sekilas bagaimana inovasi dalam pertanian. Satu contoh yang ada di pertanian di Cina yang digagas oleh seorang mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya. Ada yang bisa memberikan komentar terkait dengan video itu, kemudian mengkaitkan dengan inovasi? Silahkan Nur Fadila Syukri. Iya, Pak. Silahkan berkomentar terkait dengan video itu. Di mana kira-kira sisi inovasinya di situ? Di video itu, silahkan. Nur Fadila Syukri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi pertanian. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan ya teman-teman bahwa inovasi pertanian itu merupakan suatu ide atau gagasan utama yang belum dipraktekkan masyarakat atau dengan kata lain masih kecil diterapkan dalam masyarakat. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya inovasi itu sudah diterapkan sudah beberapa diterapkan oleh masyarakat. Namun masih banyak ya atau lebih dominan masyarakat Indonesia itu belum menerapkan peran inovasi karena ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi. Sebagaimana jika kita ingin melakukan suatu inovasi, maka setidaknya kita perlu mengetahui sedikit dari perkembangan teknologi. Kemudian masih kurangnya transfer teknologi dalam masyarakat. Itulah alasan mengapa teknologi pertanian masih kurang diterapkan di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Nur Fadila Syukri. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan tadi dengan merespon video. Jadi ingin saya sampaikan bahwa video tadi memperlihatkan kepada kita satu inovasi baru bagaimana mengcombine ya, bagaimana mengcombine antara padi dan ikan. Ya, ini inovasi ini dipraktekkan oleh masyarakat pertanian Cina dan diprakarsai oleh seorang mahasiswa pertanian seperti kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang didorong oleh kita semua untuk menemukan inovasi baru dan kemudian itu bisa dipraktekkan di masyarakat untuk bagaimana memenuhi ketahanan dan kebutuhan pangan kita. Kalau tadi di video itu sudah banyak inovasi yang ada di situ. Pertama, bagaimana aquaponik ya, dalam sistem usaha tani padi ini berada di atas air terapung begitu, dan ini mempunyai simbiosis mutualisme. Pertama, di kolam itu atau di air itu ada ikan yang kemudian mengeluarkan kotoran, dan kotoran itu dibutuhkan oleh tanaman padi untuk melaksanakan pertumbuhan secara maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inovasi yang kedua adalah ada inovasi teknologi khususnya dalam alat pertanian. Yang selama ini kita lihat bahwa dalam memotong padi itu menggunakan tenaga manusia, tadi itu diperlihatkan ada standby, ya ada standby di situ mesin pertanian yang kemudian langsung memanen padi itu. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya bisa kita adopsi khususnya di masyarakat. Kalau kita jalan-jalan ke kampus, apalagi melewati jembatan kembar, itu kan ada sungai yang begitu panjang, ya, yang begitu luas. Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan inovasi yang kita lihat di video ini. Bagaimana media-media itu kita pasang tali di situ di pinggir, kemudian setelah mau dipanen itu tali itu langsung ditarik seperti di video. Dan ini sangat menginspirasi kita untuk menginovasi dan mengadopsi di video itu. Ini satu contoh ya, ini satu contoh inovasi yang bisa kita adopsi. Kemudian selanjutnya dari sisi ini pula kita bisa melihat bahwa ternyata hal yang mendorong inovasi itu yang kita tidak tadi perlihatkan. Pertama, adanya perbedaan antara permintaan dengan penawaran. Kenapa kita dibutuhkan mendorong inovasi?
karena memang adanya perbedaan ya kebutuhan manusia dengan barang yang disediakan. Maka disitulah pentingnya ada inovasi. Ya. Kemudian yang kedua, adanya penciptaan permintaan karena adanya kecenderungan. Jadi terkadang yang sekarang ini viral-viral begitu itu kan ada kecenderungan. Sehingga dengan adanya kecenderungan orang beralih dari kebiasaan-kebiasaan tradisional beralih kepada kebiasaan-kebiasaan modern, maka disitulah juga menjadi alasan untuk mendorong inovasi. Kemudian adanya perubahan, ya, adanya perubahan pun juga menjadi bagian daripada mendorong inovasi itu. Kemudian masalah yang belum terpecahkan dalam waktu yang lama, ini juga masalah-masalah itu harus dijawab dengan sebuah inovasi. Kemudian yang selanjutnya inovasi ditujukan untuk mengganti inovasi produk sendiri. Jadi ada orang yang kemudian menghasilkan produk pertanian seperti jagung, dan kalau jagung itu dijual setelah panen langsung dijual tanpa ada inovasi di dalamnya, maka harganya itu belum terlalu tinggi. Nah, bagaimana kalau diterapkan di produk petani itu sendiri, petani jagung setelah itu kemudian diolah menjadi jagung marning, dan itulah inovasi jagung marning di situ, maka pasti menaikkan nilai tambah dari nilai jagung itu. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi ini semua hal-hal yang mendorong inovasi. Kemudian selanjutnya adalah sumber inovasi. Jadi sumber inovasi itu ya bisa saja berasal dari pengalaman sendiri seorang petani atau seorang masyarakat. Kemudian dia karena begitu pengalaman dalam sesuatu hal, maka dia berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, bisa juga dengan kunjungan lapang. Ya, seperti kemarin, ya waktu kita praktek di Bantaing, ada sesuatu kunjungan lapang kita ke sana, ya, ada sesuatu hal yang baru yang memungkinkan kita lakukan di kampung kita setelah pulang menjadi sarjana, maka itu juga ketika pulang menjadi sarjana di kampung, maka itu bagian dari inovasi itu. Ya. Jadi sumber-sumber inovasi itu sangat banyak. Ya, bisa saja juga sumber inovasi itu pada saat magang. Ya, bisa saja sumber inovasi itu pada saat tour. Ya, itu semua adalah sumber inovasi. Sehingga inovasi ini tidak tertutup, sumber inovasi ini tidak tertutup dari satu sumber, tetapi dialah bisa dari berbagai macam pengalaman, berbagai macam informasi yang kemudian menjadikan seseorang untuk bisa berinovasi. Kemudian inovasi dalam pengembangan pertanian, ada inovasi mekanik. Ya, kalau Anda melihat teknik-teknik atau alsiltan modern yang dipakai oleh petani kita sekarang, seperti traktor, mesin pemotong padi dan semuanya, itu sebenarnya termasuk dalam inovasi teknologi. Ya, bagaimana dengan pembungaan pupuk, ya, bibit unggul, itu semua bagian daripada inovasi, ya, inovasi dalam bidang teknologi kimia. Kemudian yang terakhir ini tahapan inovasi itu, pertama adanya kesadaran. Jadi orang bisa berinovasi kalau ada kesadaran, ya, ya, untuk diadopsi maka ada kesadaran. Kemudian setelah ada kesadaran, ada tumbuh minat. Jadi orang sadar dulu, kemudian dengan kesadaran yang dimiliki itu, maka tumbuh minatnya untuk melakukan hal yang baru itu. Kemudian muncul penilaian. Nah, kalau sudah ada minat, nah dia muncul rasa menilai. Apakah inovasi ini yang baru ini bagus atau tidak? Itu namanya muncul penilaian. Kemudian setelah ada kesimpulan penilaian, maka ada keinginan untuk mencoba. Ya, ada keinginan untuk mencoba. Nah, setelah dia mencoba dan sudah merasakan bagaimana manfaatnya, maka selanjutnya adalah mengadopsi. Ya, selanjutnya adalah mengadopsi apa yang telah dia rasakan, apa yang telah dia nilai, dan apa yang telah dia sadari. Nah, kalau petani itu melakukan, maka
tahapan adopsi sudah sempurna, artinya petani itu sudah melakukan. Itulah tahapan-tahapan inovasi dan adopsi yang kita pahami dalam materi ini. Selanjutnya, sebelum saya tutup, ini menjadi tugas Anda, nanti minggu depan kita diskusikan. Anda mencari video, ya. Ya, Anda mencari video ya tentang inovasi pertanian, kemudian membuat resume tentang video itu. Mungkin seperti itu ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, dan nanti kalau ada ya, hal-hal yang Anda belum pahami, insya Allah pertemuan berikutnya kita diskusikan kembali. Baik, untuk itu terakhir mari kita cukupkan pertemuan ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.